miris ya melihat situasional. Ini saya katakan tadi, seharusnya ini masalah private. Ini masalah private ya. Masalah private nih nggak usah dipertontonkan ke publik. Gitu. Kalau memang ada itikat baik dari Pak HK dan juga kuasa hukumnya, tentu kami akan menyambut baik. Jadi yang pansos ini siapa? Yang memulai masalah ini adalah Novi. Kalau memang itu betul ada buah penggelapan ya laporkan saja. Konflik panas yang terjadi antara Pratiwi Novianti dan Heri Kunchoro belakangan ini semakin panas dan menjadi sorotan banyak orang. Konflik yang terjadi di antara keduanya bukan tentang uang donasi Agus Salim, juga bukan tentang yayasan sosial, melainkan persoalan personal yang menyinggung soal private dan sensitif. Dugaan itu mengalir deras dan menjadi perbincangan luas di tengah publik. Usai foto-foto Novi di klub malam tersebar luas. Menanggapi hal itu, kuasa hukum Novi, Ricky Sitohang, meminta Novi dan Heri Kunchoro menahan diri dan tidak mengumbar masa lalu dan apa-apa yang pernah terjadi di antara mereka. Karena hal itulah, Ricky Sitohang berencana menemui Heri Kunchoro di Surabaya untuk menyudahi permasalahan yang terjadi dengan Novi. Memang saya miris ya melihat situasional. Ini saya katakan tadi, seharusnya ini masalah private. Ini masalah private ya. Masalah private nih nggak usah dipertontonkan ke publik. Gitu. Ini kan bukan menyangkut kepada masalah umum, tapi masalah pribadi gitu ya. Kenapa saling nyamber, publikasikan dari sini, publikasikan dari sini, kirim voice ini, kirim voice ini, kirim rekaman ini, kirim rekaman ini. Kalau bisa dipersempit, kenapa tidak dipersempit? Kenapa harus dilebarkan pokok masalah ini? Toh yang berkepentingan kedua belah pihak. Terus apa yang dipetik dari pokok masalah ini? Kan gitu. Ya, saya berharap juga ya sudahlah di close saja nih. Kemudian somasi yang dilakukan mungkin ya kena rasa ketidakpuasannya dengan pokok permasalahan itu. Tapi menurut hemat saya, mudah-mudahan ya ini bisa terpecahkan dengan baik. Kebetulan saya tanggal 5 ke Surabaya ya. Saya pengen ketemu dengan Heri Kunchoro ya. Saya akan sampaikan juga, adalah hal-hal yang tidak penting apa yang kita perlebar lagi. Ini kan kalau kita membicarakan aib kita kan sama dengan kita melemparkan tai ke muka sendiri juga ya. Yang menerima menanggung aibnya kan kedua belah pihak ini, baik Novi maupun Heri Kunchoro. Kenapa tidak duduk aja, nggak usah kita berbicara mau klarifikasi kayak mau maafkan kayak kenapa harus melalui media, melalui publik? Ayo sama-sama duduk aja di darat, kita ngobrol. Di mana sih benang merahnya, kita selesaikan saja. Nggak usah berpanjangan mempertontonkan kepada publik kelemahan-kelemahan kita. Kira-kira gitu yang malu siapa? Kan diri sendiri juga. Ya sudah tutup aja ya. Kalaupun saya anggap somasi ini yang dilakukan oleh pihak setara ya dari Budisna, ya mungkin saya anggap cukup lah sampai di sini aja lah, nggak usah somasi nanti setelah saya pulang dari sana coba saya dudukkan mereka di darat, coba kita pertemukan, coba kita fasilitasi mana yang nggak benar, mana yang benar, coba kita sinkronkan. Kan enak tabayun, kemudian saling maafkan, close permasalahan, nggak usah lagi kita publikasikan hal-hal yang sangat sensitif ini. Kalau memang ada itikat baik dari Pak HK dan juga kuasa hukumnya, tentu kami akan menyambut baik. Artinya begini, Teteh juga tidak mau berkonflik dengan siapapun, tapi tolong hentikan statement-statement yang kemudian menjatuhkan, baik dari sisi Teteh maupun dari sisi Pak HK. Kami berpikir begini, tidak ada keuntungan apapun di dalam hal ini. Artinya, menang jadi abu, terus kalah jadi seperti pepatah ya. Maksudnya jadi lebih kepada janganlah kemudian
mencari permasalahan-permasalahan yang tidak ada. Disna ngawur. Karena kenapa? Seorang Heri Kunchoro, klien kami, itu adalah pemilik ataupun bos besar. Sehingga dia tidak ada kepentingan dan tidak akan pernah intervensi karyawannya untuk masuk daripada menjelek-jelekan Novi untuk mendukung dirinya. Yang ada karyawan itu berkata-kata berdasarkan apa yang dilihat, apa yang diketahui, dan apa yang dirasa. Jadi yang pansos ini siapa? Karena tanpa pansos pun Pak Heri Kunchoro sudah terkenal. Gitu loh, ya kan? Dan yang memulai masalah ini adalah Novi. Kami ya, secara prinsip, karena memang kami orang hukum ya, praktisi hukum yang kemudian bertindak dan berbuat berdasarkan fakta-fakta hukum. Jadi data-data hukum yang kami kumpulkan menjadi alat bukti, itu kemudian menjadi dasar kami bergerak. Sehingga tidak mungkin kemudian kami melakukan somasi hanya untuk main-main. Ya nggak masalah, kalau memang itu mau diumbar secara terbuka akan saya buka. Supaya netizen tahu, ya. Saya buka, saya nggak takut. Akan saya buka, akan saya bongkar. Ini loh yang sebenarnya, gitu, ya. Yang sebenarnya yang dianggap netizen ya covernya baik, tapi dalamnya kok begini. Akan saya buka semuanya. Apapun resikonya akan saya jalani, akan saya tanggung semuanya itu. Di kasus lain, Novi disebut-sebut akan melaporkan Ketua Yayasan Peduli Kemanusiaan, Gary Julian, terkait dugaan penggelapan uang donasi Agus Salim senilai 100 juta rupiah. Tanpa adanya laporan baik pada pembina yayasan maupun bendahara. Sontak saja, hal itu membuat heboh. Tudingan Novi pun mendapat tanggapan dari Gary yang membantah semua tudingannya terkait dugaan penggelapan uang donasi. Kasus demi kasus yang terjadi di antara Novi dan Gary membuat hubungan keduanya semakin renggang, bahkan kini di persimpangan. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Novi mengenai permasalahan tersebut? Dan benarkah Novi akan menempuh jalur hukum atas dugaan penggelapan uang donasi tersebut? Sekarang kan sudah diserahkan ke Setara ya. Koordinasi lanjut antara Novi dengan Setara. Tapi kalau saya sampaikan kepada dia, tolong supaya kau pertanyakan dan diklarifikasi. Kalau memang itu betul ada buah penggelapan ya laporkan saja. Kan itu sah-sah saja kan gitu. Tapi tentunya harus mempunyai landasan hukum yang kuat. Nah itu yang disampaikan pada saat itu kepada saya dari pihak Setara bahwa adanya penarikan uang 100 juta itu. Buktinya mana ini? Kapan dilakukan? Baru kemarin tanggal 19. Terus sesuai dengan etika prosedur nggak? Tidak. Karena tidak diketahui oleh bendahara dan lain sebagainya. Tidak tahu oleh Dewan Pembina. Ya sudah kalau gitu. Kalau memang itu memang menurut hemat kamu itu kuat dugaan penggelapan, Setara jalan aja. Tapi di samping itu, saya secara pribadi, saya buka aja secara pribadi, saya telepon tuh si Gary. Itulah saya telepon kok dia, Ger, tolong Dinda kau klarifikasi itu. Kalau kau diem, nanti orang akan berpikir bahwa benar apa yang sampaikan. Tapi kalau kau klarifikasi, kan setidak-tidaknya kan terbuka, oh begini pokok permasalahannya. Masalah yang kau sampaikan itu sesuai atau tidak, ya nanti aja pembuktiannya. Tapi kau sudah muncul, sudah mengklarifikasi itu, supaya clear, jadi publik tidak bersangka. Kau kan muncul memberikan argumentasi, nah ini argumentasimu. Nah ini argumentasi dari pihak Novi dengan Setaranya. Nah, tinggal nanti kita buktikan saja. Kalau memang harus dilaporkan ya buktikan aja di hadapan penyidik. Bahwa ini benar menurut Gary, menurut daripada Setara penggelapan. Nanti dibuktikan. Kan kira-kira gitu ya. Kan kita mau pengen komprehensif, keterbukaan. Ini namanya audit 2024. Itu audit publik ya secara keseluruhan ya. 2024 ya
selama Novi bertugas di sana dan selama Gary di sana tuh melaksanakan aktivitasnya yang berbau pengeluaran daripada materi atau uang, ya diaudit, dikeluarkan bukti-buktinya. Berapa yang ada, berasal dari mana, apakah uang pribadi Novi, terus dari mana dapatnya, apa dari konten kreatornya atau dari TikToknya, itu tunjukkan saja. Dan memang harus dibuktikan itu. Jadi tidak hanya Gary saja, ya Novi juga harus membuktikan juga. Namanya juga audit. Nah, saran saya juga, audit ini harus audit eksternal supaya netral gitu loh. Suatu adalah langkah yang bagus. Sebenarnya kalau media menangkap tata bahasa saya itu kan cukup dalam. Saya kan nggak mau secara eksplisit untuk ngomong. Kalau saya mau berperang, saya nggak perlu hubungin Gary, ya kan? Bisa aja saya bukan dalil-dalil hukum saya, tinggal kamu buktikan saja. Tapi kan saya nggak mau. Sebelum orang tabayun, saya sudah ngomong dulu. Ada kok, poin saya ada kok, saya ngomong kau klarifikasi itu, ya. Supaya kau aman, supaya kau jangan terjepit. Statement saya keluarkan ini untuk kau memberikan suatu gambaran bagi dirimu, benar nggak itu dengan invoice yang ada. Klarifikasi aja. Itu berarti kan saya pengen sebenarnya semua itu supaya baik-baik saja kan gitu. Saya itu menjabat jadi ketua yayasan 3 tahun dari 2021. Terus selama 3 tahun itu saya nggak pernah namanya mengambil uang yayasan seperak pun, ya boleh dipastikan, boleh dibuktikan juga, nggak ada sama sekali. Dengan tiba-tiba terjadi seperti ini, agak kaget juga. Dan nominalnya buat saya luar biasa, nominalnya luar biasa, ya. Dan tidak ada pertanggungjawaban. Misalnya contoh, ngomong dulu sama pembina atau ngomong dulu sama wakil pembina atau berbicara dulu lah sama pendiri seperti apa, itu tidak ada sama sekali. Ya terserah, itu kan persepsi orang, pendapat orang kita nggak bisa kuasai. Balik lagi, yang bisa saya lakukan hanya menunjukkan tindakan sesuai dengan apa yang saya katakan. Permasalahan demi permasalahan sepertinya belum menjauh dari kehidupan Novi. Selalu ada masalah baru di saat permasalahan lama belum juga diselesaikannya. Dan yang tak kalah menyedihkannya, Novi menuai banyak cibiran, bahkan saat menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci. Cibiran dan tudingan miring masih dialamatkan pada Novi. Ya, Novi dituding lari dari permasalahan. Ia sengaja kabur ke luar negeri untuk menghindari konsekuensi hukum usai dilaporkan. Tanggapan miring mengenai Novi pun ditanggapi dengan tegas oleh kuasa hukumnya, Ricky Sitohang. Ya, kuasa hukum Novi itu membantah semua tudingan miring yang dialamatkan pada Novi. Betapa menyedihkannya orang yang hendak beribadah dituduh melarikan diri. Ayo kita dengan mata jernih saja lah ya. Kita persempit pokok permasalahan supaya jangan melebar lagi, karena terkuras waktu dan pikiran kita hanya untuk masalah ini aja. Kembali lagi saya katakan pada media ini, tunggu aja keputusan pengadilan. Nggak usah dikupas-kupas lagi, ya. Mau si pihak pertama, pihak kedua, pihak ketiga, close. Cukup, nggak usah dibahas-bahas lagi. Tunggu aja keputusan nanti. Itu aja yang kita nantikan. Kalau udah keputusan berkekuatan hukum tetap, berarti yang berbicara adalah negara. Kalau negara sudah berbicara, siapapun tidak boleh membantah. Nggak boleh komentar, silakan kok komentar, tapi negara sudah memastikan itu yang benar. Jadi kalau ada pun nanti melebar kemana-mana lagi, nyamber ke sini, ayolah sama-sama kita close, tutup. Masih banyak hal-hal yang lain harus kita selesaikan. Ya buat Adindaku Novi juga, kusuk aja lah kamu di sana, nggak usah lagi ngomong tentang masalah ini. Ya sudah, biar aja kau kusuk di Mekah sana. Serahkan aja ke Setara untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut itu. Mudah-mudahan semua ini berbuah hasil yang baik. Novi melaksanakan umroh, tolong jangan dikupas-kupas dengan seolah-olah melarikan diri dan lain sebagainya. Ini saya anggap tidak bermoral, saya anggap tidak beriman. Orang mau saja menghadap ke Ka'bah sana, ya sudah alhamdulillah. Kenapa mesti kutak-atik? Biarkanlah dia kusuk ke sana. Apapun yang diketahui Novi lah yang tahu. Kenapa kita harus mencampur adukan? Itu hanya alasanan, itu melarikan diri. Yang sekarang nggak beriman itu siapa gitu loh.
Ayo kembalikan pada diri kita sendiri. Berarti kamu menghujat orang yang sudah menghadap pada yang Maha Kuasa, berarti kamu dosa besar loh. Nah, tolonglah, kita punya iman, kita punya moral, jangan kau lakukan itulah. Karena pada saat sebelum berangkat malam itu di sini, sebelum dia berangkat sampaikan, Nov, udah semuanya kau tutup dulu, kau serahkan kepada setara aja. Apa yang perlu kau sampaikan, tuangkan dulu sebelum kau berangkat. Sesampainya kau di sana, ya sudah kau lihat aja tuh Ka'bah, lihat Mekah itu, kusuk kau di sana, ya, supaya kau betul-betul bersih, jangan tergoda dengan situasi yang ada di dalam negeri. Itu bisa sampaikan. Kayaknya juga menurut hemat saya sudahlah cukuplah. Pada kesempatan ini saya katakan, Novi kau kusuk sajalah, ya. Nggak usah pikirkan tuh nanti setelah kembalinya ke Indonesia, ayo kita pikirkan lagi. Tapi selama kau di sana, jauhkan duniawi. Kau kan kesana kan tuh mendekatkan diri pada Allah kan. Jauhkan duniawi dulu lah, ya. Sana aja kau sudah, jauh nggak usah pikirkan ini. Nah, nanti aja setelah kau kembali ke Indonesia baru pikirkan. Apapun pokok permasalahan di dalam negeri maupun menyangkut kepada yang sedang beredar sekarang, kita sampaikan juga. Saya juga akan berkoordinasi juga supaya hal-hal yang tidak penting nggak usahlah kita publikasikan, ya. Mas, sejahat itu ya kamu sama saya. Saya di sini di Madinah. Insya Allah saya akan berangkat ke Ka'bah. Saya doakan kamu. Semoga Allah maafkan semua kesalahan kamu dan kamu cepat sadar atas semua yang kamu lakukan terhadap saya dan juga anak-anak saya yang gak tahu apa-apa. Kalau kamu ada masalah sama saya, selesaikan aja. Kenapa harus bawa anak asuh saya? Apa niat kamu untuk memisahkan anak asuh saya dan juga saya? Saya kemarin diem aja loh. Kamu tarik tunai di bank. Nggak ada yang tahu sama sekali itu untuk apa. Tarik tunai tanpa ada konfirmasi dari pihak manapun. Untuk apa? Dan uang itu mau dibagi-bagiin untuk ngacak-ngacak anak asuh saya. Saya ada bukti rekamannya. Kamu menemui Pak Ferry. Kita ada bukti semua lengkap. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.